Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Wahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy ya di ajang ngopi santai. Nah Sobat Wahana, kali ini gitu ya, Cindy gak sendirian. Nanti jam 6 sampai nanti jam 8 malam kita bakalan ngobrol-ngobrol santuy nih barengan sama Sukma ya, yang malam ini udah hadir. Nah kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Sukma. Halo Kak Cindy. Oke. Nah, Sobat Wana, kali ini ya kita bakalan ngobrol panjang mungkin ya kan. Ini temanya kita ya, tema kita di malam hari ini nih tentang health relationship versi Gen Z. Gak apa-apa, suaranya dikerasin aja. Biar kedengaran juga gitu ya, nanti bisa biar di post di YouTube gitu kan. Oke. Nah ini kita kan udah share juga nih untuk flyernya gitu ya, kontennya juga kalau kita ada ngobrol bareng sama Sukma nih health relationship versi Gen Z. Nah mungkin dari Sobat Bana nih pengen nanya-nanya, bukan nanya sih, lebih tepatnya pengen curhat gitu ya. Betul banget. Relationship nggak cuman tentang cinta-cintaan, tapi relationship sama orang tua, sama teman gitu ya. Boleh banget tanya-tanya di sini, curcol di sini, langsung aja di 085 6345 4545 ataupun di sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan juga Sobat Bana bisa menonton visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Oke. Di malam hari ini ya Sukma, kita ngobrol-ngobrol nih soal tentang health relationship versi Gen Z. Nah aku pengen tahu nih, sejauh mana sih kamu relationship kali ini, kamu pengen ngebahas apa deh gitu ya, relationship bersama siapa begitu? Kalau aku pribadi nih kan kemarin searching nih Kak terkait relationship nih, kita bahas apa aja sih gitu. Dan ternyata aku mikirnya relationship itu bahas soal selalu tentang percintaan, pacaran dan lain-lain. Dan jujur Li, ini kan aku kan enggak pernah pacaran. Bohong banget. Gak percaya lagi. Gak pernah pacaran, tapi deket doang. Kayak gitu Gimana sih. gimana Sekarang tuh kayak gitu. Berarti kan itu relationship versi Gen Z karena tidak ada officially pacaran, gitu, tapi HTS. Betul banget. Jadi kebenaran sekarang apa HTS, jujur banget ya. Iya, lebih ke HTS gitu. Jadi kalau aku sih mending kita bahas ya, nggak apa-apa sih dibahas juga. Kan ini temanya juga curcol gitu kan, curhat-curhat gitu. Mungkin nanti dari aku ataupun dari Kak Cindy atau mungkin dari teman-teman gitu yang mau curhat terkait susah banget sih Kak. Hubungan gitu. Ya, begitu Kak. Jadi gimana nih? Kamu pengen pertama relationship dulu nih sama teman gitu ya, gimana sih hubungan yang sehat teman-teman kampus gitu, atau teman-teman kan biasanya tuh setiap hubungan dengan teman-teman kampus tuh beda cara treatmentnya gitu ya, sama teman main beda cara treatmentnya juga gitu ya. Boleh nih kamu cerita-cerita gitu, aku siap dengarkan kok malam hari ini. Karena ini berhubung kita cuma berdua ya, jadi iya teman kita satunya kayak minta dihukum gitu. Iya bener banget, tunggu ya besok ya. Jadi di poster kan udah terlihat banget di situ narasumbernya tuh sebenarnya ada 2, aku sama Wahyu, dan ternyata Wahyu nggak ada nih. Jadi kalau besok Bapak Ardian, halo, kalau besok si Wahyu ini nggak dihukum, semua gak terima sih. Kayaknya harus podcast sendiri di sini ngomong sendiri. Dia yang jadi host, dia juga yang jadi narasumber, gimana rasain gitu. Oke, langsung saja nih aku mau cerita soal relationship sama temen mungkin ya. Kalau menurut aku, kalau misal di usiaku yang sekarang kuliah tuh, kalau dari kakak-kakakku tuh bilang kayak gini Kak, kamu kuliah niatnya buat apa nih gitu. Kalau kamu kuliah niatnya cuma buat cari temen, ya silahkan. Tapi kalau kamu kuliah tapi niatmu buat belajar, jadi nggak harus banyak teman gitu. Karena apa? Kita itu juga terbentuk dari lingkungan pertemanan juga, kayak gitu. Jadi kamu harus pintar-pintar cari temen.
Karena apakah aku dulu tipe orang, sampai sekarang sih aku tipe orang yang nggak enakan. Entah sama siapapun itu, entah sama temen, entah sama, pokoknya sama siapapun lah gitu. Itu aku tipe orang yang nggak enakan. Jadi kalau misal sama temen yang mungkin dia butuh bantuan atau apa dan aku mungkin bisa, ya aku berusaha untuk bantu gitu, apapun usahaku gitu. Jadi ceritanya kayak gini, aku punya salah satu temen, dia itu orang luar negeri Kak. Jadi dia kerja. Iya. Berarti bisa sepingin nggak bisa. Lah terus kamu gimana ngobrolnya? Kamu gimana ngobrolnya? Itu dia orang Malaysia Kak. Oh, nah ayo goyang nih. Temennya Upin Ipin itu, makanya setiap aku ketemu sama dia tuh aku pasti selalu tanya kayak, kamu beneran ada nggak sih Upin Ipin di sana? Kayak, enggak, itu kok enggak gitu. Aku pengen tahu deh di sana tuh makanan yang dimakan Upin Ipin loh. Kadang nasi lemak. Iya, nasi lemang enggak sih? Lemak apa lemang sih? Itu apa? Itu di sini, kalau di sini nasi uduk Kak, ternyata. Oh, gitu. Iya. Ternyata tuh kalau di sini tuh nasi uduk gitu loh. Nanti deh di luar podcast ini aku pengen nanya-nanya sama kamu gitu ya, makanan-makanan Malaysia yang ada di Upin Ipin itu real atau enggak sih gitu kan? Boleh. Oke, lanjut ya. Oke, terus apa ya? Dia itu dulu dapat beasiswa buat dari SMA sih sebenarnya, dia udah di Indonesia, dia dapat beasiswa. Terus aku kenalnya dia itu ketika kita satu kos ketika semester 2 kalau nggak salah, semester 1 atau semester 2 gitu, kita satu kos. Mungkin karena emang dia pendiam banget, terus aku tipe orang yang ini anak kenapa sih kok diem gitu. Aku kan orangnya nggak bisa diem ya Kak, please. Lapar itu. Diemnya kalau lapar enggak sih, iya. Kalau aku sih kayaknya kalau lapar diem, tapi kayaknya dia ini emang tipe yang dia pendiam dan dia nggak pernah keluar kamar gitu. Jadi di dalam kamar terus. Kayaknya kosakatanya kurang gitu. Maybe karena memang baru ya, maksudnya gitu kan. Ngomongnya juga masih susah kan ya, bahasa sana, bahasa sini. Dia takut gitu. salah kali ya ngomong. Terus habis itu aku cobalah deket, aku tanyain, kenalan kayak gitu, SKSD gitulah. Aku kan tipe orang yang baru kenal aja udah SKSD dulu karena iya benar banget. Ya kan? Bener kan? Betul. Jadi kayak kalau nggak berawal dari situ aku nggak bakal bisa nih mencari, maksudnya bukan cari tahu ya, lebih kayak mendalami gimana sih anak ini. Terus ketika udah deket ya udah kita ya alhamdulillah kayak bestie lah ibaratnya. Bestie banget gitu. Terus ya saling membantu sih, lebih ke ketika aku butuh bantuan dia bantu, ketika dia butuh bantuan aku bantu gitu. So, kalau misal ada nggak sih kayak kesulitan ketika kalian ngobrol nih? Ada beberapa mungkin kosakata yang kayak ini lucu banget gitu, menggemaskan begitu. Ada sih Kak, cuma aku udah nggak inget ya. Maksudnya kayak ketika aku misal ngomong tak nah. Nah iya, kalau itu tahu lah. Ada itu. nggak kosakata yang aneh gitu menurut kamu? Ada, dulu ada, tapi aku nggak inget udah sekarang. Jadi isi yang inget. Aku inget dia tapi dia inget orang lain. Enggak, stop. Oke, kita bahas lain. Takut banget loh ini. Next. Terus habis itu kita putus kontak Kak. Setelah bertahun udah ini kan belum lulus ya? Belum. Dia udah lulus? Belum. Kita satu angkatan. Itu waktu? Itu sekitar semester 3 deh kayaknya. Terus kok bisa lost kontak? Kita lost kontak, makanya nih aku cerita dulu. Oh iya. Iya. Parah ini ya. Oke, lanjut. Lapar bro. Oke. Bagian lapar. Ini lapar. Oke. Terus habis itu kita lost kontak karena dia pacaran dan pacarnya kayak nggak ngebolehin sama kamu. Maksudnya tuh dia nggak ngebolehin aku berteman sama dia. Iya, yang cowok. Iya kan, maksudnya perfect apa sih namanya, mengekang. Betul. Jadi padahal si cewek ini sebenarnya temanku ini dia pengennya terus sama aku gitu Kak. Karena kan ya di sini yang dia kenal kan ya hanya beberapa orang dan yang paling deket itu menurutku ya aku gitu, karena kemana-mana pun dia selalu sama aku gitu. Nah terus habis itu ketika memang kita udah lost contact, bener-bener lost contact itu di Instagram, di WA itu semua nggak ada nomor. Nah setahun lost contact itu tiba-tiba dia ngehubungin aku lewat Instagram. Kan kalian satu kampus nih?
Kenapa kok bisa lost contact? Ketemu satu kampus, satu jurusan. Gak ketemu atau apa? Dan ternyata finally-nya dia itu cuti dari semester 2. Oh begitu. Iya, makanya nggak ketemu. Sampai sekarang bener. Nah pacarnya itu orang Malaysia juga? Bukan, orang sini. Orang sini. Baru kenal sebenarnya. Kenapa nggak bolehin berteman sama kamu nih? Alasannya? Alasannya yang pertama, dulu kita ngontrak bareng berdua cewek-cewek, dan di situ cowoknya tuh sering ngajak dia keluar malam. Wih, clubbing enggak deh? Enggak dong, Ponorogo kayaknya belum ada lah kayak gitu. Beda sama yang Bajawa. Kayak gitu. Terus sering keluar malam. Terus aku kan tipe orang yang ya nggak apa-apa kamu pacaran, kamu keluar malam, tapi kamu harus tahu batas gitu loh Kak. Oh, kamu ini pengen ngelindungin dia. Karena kan kita gitu. Sama-sama perempuan, kita sama-sama ini gitu loh. Tapi menurutnya menurutnya si cowoknya itu kamu itu terlalu berlebihan. Kayak ya ini urusanku, ini hubunganku, kenapa kamu ngatur-ngatur? Nah mulai dari situ Kak, kita lost contact, benar-benar lost contact kayak gitu. Oh begitu. Terus sekarang hubungan kalian bagaimana? Alhamdulillah baik. Kemarin yang aku ceritain temen aku datang, nah itu dia. Temen aku datang. Iya, yang waktu hari apa sih yang ada mau konser itu loh. Hari Sabtu kan, mau konser. Nah itu kan aku diajak Mbak Erlinda sama Mbak Lupita buat bikin video. Nah itu kan, terus aku bilang Mbak aku nyusul ya gitu, temen aku datang. Nah, itu gitu. dia datang ke sana. Di Ngawi. Iya benar banget. Dia lanjut kuliah lagi berarti. Barunya. Cowok barunya. Enggak, dia nggak lanjut kuliah. Ya terus dia datang ke sini for what? Karena emang dia udah betah di Indonesia, jadi dia baru balik ke Indo itu akhir Agustus. Akhir Agustus kemarin. Iya. Berarti balik dari Malaysia ke sini ke Ponorogo tinggalnya. Berarti selama ini kalau nggak kuliah di Ponorogo ngapain? Dia kerja sih katanya, bilangnya sama aku kerja freelance gitu. Jadi kalau ada kerjaan dia kerja kayak gitu sih, online. Oh gitu ya. Jadi aku bener-bener ngerasain bener-bener temen banget tuh ya ini. Tapi sayang banget ya kayak harus jauh banget gitu. Aku sempet yang waktu dia mau pulang ke Malaysia tuh aku nangisin dia habis seminggu Kak. Jadi aku tuh gini, aku tipe orang yang aku gak terlalu banyak temen, berapa orang aja, tapi aku lebih banyak ke cowok. Karena kakak mungkin tahu sendiri ya, temen cowok tuh kan nggak gampang baperan gitu. Tapi ya kalau emang ada yang baper ya udah. Karena kita sesuai perjanjian di awal, kita temenan aja, nggak usah ada yang berperasaan lebih gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-temanku ini ada yang kayak gitu ya udah, itu tanggung jawab kalian sendiri gitu. Oh gitu. Terus dari si temen cewekmu ini ada nggak sih kayak penyesalan? Sorry ya, aku kemarin ada. Ini apa sih yang dia omongin ketika awal kamu ngobrol? Awal kamu ketemu deh. Awal ketemu tuh aku langsung, ternyata kita waktu awal ketemu tuh kosnya itu kita depan belakang Kak. Oh gitu. Oke, terus aku langsung lah datang ke sana kan, bilang kamu tuh kenapa kamu nggak ada kabar gini, pokoknya kayak pacar aku gitu loh Kak, tapi tuh versi cewek. Iya. Jadi kayak kamu kemana aja? Aku tuh nggak kemana-mana, aku emang nggak boleh ngubungin kamu, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh berteman sama kamu. Terus sekarang kenapa kamu hubungin aku, bilang gitu kan, aku ini ya udahan lah gitu. Aku udahan, terus apa yang kamu dapat, aku bilang gitu, aku yang kamu dapat dia ya nggak dapet sih gitu ya. Ya kayak gitulah ya, misal kamu berarti sama pacar yang kemarin itu juga LDR dong? Enggak kan, karena dia di sini Kak. Loh katanya laki-laki juga di sini. Katanya dia balik ke Malaysia itu bulan April. Ini aku ceritanya itu udah tahun-tahun kemarin Kak. Gitu. 2024 deh kayaknya. Tahun lalu lah gitu. Itu makanya terus kayak aku benar-benar ngerasa kayak dia tuh udah kayak adekku gitu loh Kak. Aku udah nganggep dia tuh kayak adekku. Jadi kalau misal kamu butuh bantuan, aku bisa bantu ya aku bantuin gitu. Ntar giliran aku butuh bantuan, dia juga kayak gitu Kak, kayak kamu kalau misalnya itu ngomong gitu, nanti kalau misal aku bantu kayak gitu loh Kak. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak wow gitu loh, aku punya temen yang kayak gini tuh aku nggak mau gitu. Berarti selama SMP SMA itu kamu nggak tidak mendapatkan kayak ini lo bestie banget?
Enggak, jadi kalau SMP SMA dulu kan juga nggak kos ya. Tapi aku cuma ya sekedarnya aja gitu. Tapi ada sih teman SMA yang sampai sekarang masih berhubungan baik tuh masih ada. Gitu. Apa yang bikin kamu connect sama si teman Malaysiamu ini? Mungkin karena gini, kita lebih ke terbuka. Jadi kalau misal kamu ada masalah, kamu cerita ke aku ada masalah, aku cerita ke kamu. Jadi kita kayak satu frekuensi. Iya benar. Terus kita juga nggak ada yang ditutup-tutupin. Mungkin kalau misal ada ditutupin, mungkin masalah pribadi yang privasi kayak gitu. Betul. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak ternyata aku kan dulu sering banget ya Kak galau-galau kayak gitu, kayak ngerasa aku nggak punya temen, nggak ada yang ngedengerin aku curhat kayak gitu kan. Kakak aku juga jauh. Iya. Terus kayaknya bau-bau mau ngejek ini ya. Terus dibilang Marian kan, hati-hati kalau udah podcast sama Kak Cindy gitu kan. Hari hajar kamu nanti. Itu terus habis itu ya sampai mana tadi aku lupa. Aku juga lupa. Oke. Kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu, nanti kita next lagi cerita-cerita lagi. Ini kan versi health relationship sama teman with a friend gitu. Nah, nanti ya ini lebih mendalam lagi, mengkulik lebih mendalam lagi gitu ya, bagaimana health relationship-nya si Sukma as a boyfriend, as a girlfriend gitu. Yang penasaran cuman aku. Oke, yang penasaran ya nanti kita akan bahas, jadi tetap stay tune aja pastinya di Ngopi Santai. Sobat Buana masih bergabung barengan sama kita pastinya Sobat Buana di Health Relationship versi Gen Z, pastinya di 104,5 FM Bahana Radio. Ada Sukma dan juga Cindy di malam hari ini. Dari tadi kita ngobrolin soal relationship gitu ya, mau pacar, pasangan, keluarga, teman gitu kan. Kenapa sih kita mengangkat tentang relationship atau hubungan? Nah, kita berkaca dari beberapa kasus yang udah terjadi nih di Indonesia yang lagi viral banget gitu ya. Sebetulnya ada kasus dari mutilasi itu sendiri yang ada di Mojokerto. Di Mojokerto kan? Yang dibuang di hutan pacet itu. Iya, suara kamu kedengeran ya sih itu tuh. Nah, ada. Nah, benar kan, ya kan? Karena kan kita berkaca dari situ, terus kemudian juga ada kekerasan juga nih katanya. Iya. Yang padahal yang sebelum itu kan ada viral yang koper merah itu Kak. Koper merah. Oh iya, itu koper juga merah. Mutilasi juga kan. Terus habis itu katanya ada yang ceweknya itu bagian intimnya dimasuki botol gara-gara tidak dipinjami motor atau gimana gitu loh, kayak gitu-gitu. Kebanyakan korbannya perempuan ya. Gitu kan. Nah, berkaca dari situ gitu kan, makanya kita mengangkat nih tentang health relationship. Apa sih menurut kamu gitu ya yang harus diwaspadai, bukan diwaspadai, apa yang menjadi harus kriteria cowok ini aman nih gitu. Nah, kalau menurut dari siapa namanya kamu? Sukma gimana gitu. Sampai lupa ya, udah ngobrol 1 jam lebih. Siapa namanya? Oke, kalau aku sih Kak, karena itulah kenapa aku nggak mau pacaran. Karena juga di situ juga aku takut. Iya, karena kan ya kita nggak bisa nih Kak. Misal dia ini orangnya pendiam. Kita kira orang yang pendiam itu dia nggak bakal aneh-aneh, tapi ternyata nah justru jadi orang yang pendiam itu ternyata malah justru tidak bisa ditebak kelakuannya seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak orang diem tuh menakutkan juga. Betul. Jadi dia mungkin menyimpan beberapa strategi ya. Contohnya ini aja lah. Yang kemarin yang kemarin sampai bener-bener shock aku kayak. Iya sih aku. Wow, kayak aku sayang banget kayak dia nih ganteng loh. Dia nih ganteng tapi kelakuannya ternyata kayak ngalah-ngalahin setan gitu loh ya kan. Kata-katanya. Tapi emang Kakak pernah denger nggak sih kalau memang manusia ini kalau misal dia benar-benar kejam tuh emang kelakuannya di atasnya setan gitu loh. Ya, kayak gitulah contohnya. Tega banget gitu loh kayak ya Allah 65 bagian. Sumpah 65 bagian. Dan itu sebagai informasi juga ya, update mutilasi kemarin katanya kan itu 65 bagian dengan ratusan tulang. Iya, betul banget. Tulang gitu kan ya. Itu dari mulai badan,
disesetin, kulitnya dipisahin, tinggal dagingnya doang. Iya kayak ngeri banget. Nggak habis pikir itu kenapa bisa dia pikirkan gitu loh. Apa yang menjadi kekesalan dia gitu loh. Karena kan aku melihat dari kronologi yang disampaikan sama Kapolresnya itu kan, katanya itu kekesalan yang menumpuk gara-gara mungkin sering pulang telat malam, pulang tapi malam di situ gitu tapi di situ aku bingung nggak, itu dia udah nikah apa belum sih? Karena kabarnya kan simpang siur ya, antara dia udah nikah siri, itu belum gitu kan, statusnya masih pacaran gitu kan, tapi udah tinggal bareng gitu kan. Itu tidak melegalkan gitu ya, hubungan tinggal bareng juga gitu, tapi ya karena lagi-lagi gitu kan. Apapun yang pacaran tuh juga nggak baik juga. Iya gitu sebenarnya kan. Tapi kan kita juga bisa milih lah, maksudnya gimana. Sebenarnya nggak tahu juga ya, dalam Islam juga sebenarnya kan nggak ada tuh kata pacaran. Tapi kalau misal orang-orang kan ya aku butuh support gitu loh, aku butuh kayak gitu. Aku juga butuh temen ngobrol ini itu gitu. Makanya di situ aku bener-bener takut gitu loh Kak. Ya sebenarnya mungkin nggak semua orang kayak gitu, tapi kan kita nggak bisa dipungkiri dong hal yang seperti itu kapan terjadinya gitu. Mungkin kita ada kesalahan yang kita nggak tahu, terus tiba-tiba dia benci atau gimana kan, kayak gitu juga. Makanya di situ aku takut untuk gitu. ke situ. Tapi aku pengen banget Kak, kayak misal aku nih benar-benar kayak kesepian gitu loh. Kamu percaya nih? Kayak kamu percaya nggak sih kayak perlu kita menguji kemarahan dari cowok kita? Perlu kalau menurutku, karena bisa ngelihat dari situ juga gitu. Tapi kadang cowok nih dia nggak terima gitu. Kenapa kamu nguji aku gitu loh? Padahal di balik itu kan kita pengen ngelihat gitu loh, gimana sih dia sebenarnya sama kita nih, serius apa enggak, apa cuma mainan atau dia cuma penasaran nanti ketika. Karena gini Kak, berbagai aku ngelihat teman-teman aku nih, ada yang tipe dia itu cowoknya ini tipe yang hanya penasaran. Jadi di awal nih cowoknya ini ngejar-ngejar si ceweknya, nanti love bombing ya. Nah, jadi nanti ketika si ceweknya udah luluh nih, udah cinta banget sama cowoknya nih biasa aja, kurang ajar ya. Kayak gitu. Makanya aku takut dia nih penasaran aja atau enggak gitu sih. Kalau dari aku. Jadi kayak dari kejadian ini gitu ya, apa sih yang menurut kamu harus diwaspadai sebagai cewek gitu? Kalau menurut kamu gimana Sukma? Kalau aku sebagai cewek nih, yang harus diwaspadai adalah kita benar-benar ya terbuka tapi jangan terlalu banget, karena kan kita juga nggak tahu ya gitu. Kita nggak tahu dia bakal nanti jadi suami kita atau enggak, dia bakal sampai di jenjang pernikahan atau enggak. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, kita harus benar-benar tahu batas ya. Secara itu masih pacaran loh, tapi dia udah tinggal satu rumah kayak gitu. Tidak melegalkan untuk living together gitu ya. Dan juga tidak membenarkan mutilasi itu terjadi juga gitu loh. Kayak menurut kamu tuh dari keduanya, dari hubungan itu, menurut kamu siapa yang salah? Menurutmu deh. Semuanya salah. Oh iya, salah. Semuanya salah, karena kalau kita mikir, kalau misal kita nyalahin cowok aja nih, yang cewek kenapa mau dia tinggal satu rumah juga sama si cowoknya nih, kenapa dibolehin tinggal juga satu kos di situ gitu loh. Terus kita sebagai perempuan juga harus tahu batas gitu. Kita sekedar pacaran, kita harus bisa, kita jadi cewek nih harus mahal dikit lah, ya mahal banyak sih harusnya. Jadi karena apa? Ketika udah terjadi hal yang misalnya yang tidak kita inginkan, seperti udah kecelakaan duluan kayak gitu kan, yang rugi juga pihak perempuan. Laki-laki misal nih yang terpelajar kayak gitu juga kan, yang cewek udah nggak bisa sekolah, yang laki-laki mungkin masih bisa sekolah. Kalau kita kan perempuan nggak bisa Kak. Nggak bisa. Gitu kayak gitu. Jadi ya kita sebagai perempuan nih, kaum perempuan, kita harus benar-benar hati-hati, jaga diri banget. Jadi walaupun misal kita punya cowok yang menurut kita itu dia bisa ngejaga kita, itu enggak 100% kayak gitu. Pasti ada lah hal-hal yang mungkin ya nggak mau suudzon, tapi pasti ada pikiran untuk berbuat yang tidak. Iya, sampai sekarang pun aku juga akan kepikiran bahwa semua cowok akan that's impossible, that's
possible juga gitu loh akan memutilasi. Makanya akhirnya ada ketakutan itu sendiri gitu. Jadi mohon ya kerjasamanya teman-teman yang sudah pacaran ini. Oke. Nah kalau menurut kamu nih Sukma, apa yang perlu dipersiapkan oleh perempuan sebelum sebelum dia memilih untuk berpacaran? Apa yang perlu disiapkan dari diri sendiri deh gitu? Apa yang perlu disiapkan? Berarti aku belajar juga sebenarnya. Ya kalau menurut kamu dong. Gitu. Kalau menurut aku sih aku lebih itu sih mempersiapkan untuk apa ya, memilih laki-laki yang memang apa ya, kita nggak yang baru ketemu langsung pacaran atau gimana. Jadi kita harus tahu sifat masing-masing dulu. Jadi lebih ke apa ya, PDKT dulu lah gitu. Kita harus tahu sifat dia tuh seperti apa, terus dia tuh nggak sukanya apa, dia marahnya itu yang seperti apa, itu sih Kak. Itu kalau dari aku. Jadi, mungkin dari kamu gitu ya. Mungkin karena belum nggak tahu sih, belum pengen aja sekarang. Jadi kayak sekarang tuh adalah gimana ya? Yang satunya tidak pernah pacaran, yang satunya sudah berpengalaman. Iya, gitu sih kayak harusnya yang ditanyain tuh aku. Iya, bener banget ya. Dan berarti sekarang aku nanya nih ya. Gimana kalau kamu mau tanya apa? Oke, kalau aku mau tanya ke Kak Cindy nih, mungkin kan karena kakak kan sudah berpengalaman ya, mulai dari hubungan yang toksik, yang hubungan sehat, mulai kakaknya mungkin yang toksik atau cowoknya yang toksik gitu kan ya. Mungkin dari Kak Cindy sendiri nih, gimana sih Kak, apa yang kakak persiapkan atau mungkin melihat kasus-kasus yang sudah ada seperti itu, kakak gimana gitu? Ada rasa ketakutan kan pasti ada. Tapi cara ininya gimana nih Kak? Cara mungkin biar cowoknya nggak kayak gitu. Kayak gitu. Tidak bisa menutup kemungkinan juga. Iya, karena kita nggak tahu semarah apa cowok kita nantinya gitu. Tapi yang pasti satu hubungan itu lagi-lagi tentang saling mengerti satu sama lain, dimana api nggak bisa dikasih api juga gitu. Ada kalanya kita jadi api, ada kalanya kita jadi air gitu. Jadi jangan sampai kayak dia udah jadi api nih, kita malah nambah-nambahin gitu. Nah, kita harus jadi airnya gitu. Ada kalanya kita jadi api, dia harus jadi ininya. Jadi tidak ada boleh yang egois di situ. Iya, benar gitu banget. Itu sih. Kebanyakan kan yang kasus-kasus kayak gitu kan pasti egoisnya masih tinggi Kak, sama-sama tinggi. Iya, gitu. Dan kadang banyaknya rutinitas, banyaknya pikiran, akhirnya menambah keegoisan itu sendiri. Aku hari ini habis kerja aku kayak capek gitu-gitu. Itu kayak kalau udah berhubungan dengan pacar ataupun mungkin dengan suami, itu benar-benar harus ditaruh gitu ya. Kecuali kalau kita udah membuka hari ini kenapa, hari apa, kayak gitu sih. Itu berarti kan kayak kita harus di sisi harus udah memahami juga dan kita harus kasih tempat yang nyaman gitu. Sebagian temen aku tuh juga ada kayak yang kayak misal dia capek kerja tuh obatnya ya telepon sama pacarnya kayak gitu loh kayak. Ya kan, mungkin kakak juga kayak gitu, mungkin kayak udah kakak capek kerja terus ntar cowok kakak telepon terus gimana hari ini kayak kakak cerita tuh cuma pengen didengerin. Nah itu loh, iya sih itu. Itu makanya aku tuh pengen, katanya aku takut gitu. Tidak cari solusi. Sebenarnya pengen didengerin gitu. Masih menjadi teka-teki juga gitu ya. Cowok kalau cerita dia tuh carinya solusi. Cewek kalau cerita dia carinya cuman mau didengar aja gitu. Bahkan kalau misal dikasih solusi kita kayak udah nanti dulu gitu loh Kak, ya kan? Iya, kita nggak lagi cari solusi gitu. Jadi mungkin ya untuk para cowok-cowok di sana gitu kan, kita tuh cuman pengen didengerin aja. Solusi tuh udah ada di kepala, cuman pengen kayak mengeluarkan kekesalan dan meluapkan kekesalan gitu. Betul. Jadi kita cuma mau didengar aja gitu. Dan mungkin pesan nih mungkin dari Sukma buat teman-teman semua untuk perempuan, apa yang harus dijaga untuk agar tidak menjalin hubungan yang toksik gitu. Oke, kalau aku sendiri sih untuk pesennya
hubungan itu harus dijalankan dari dua belah pihak ya, jangan hanya dari satu belah pihak saja. Jadi saling mendukung, saling support, saling menghargai, jujur, terbuka, semua yang baik-baik itu tuh harus dijalankan dari dua belah pihak. Apa kenapa kamu kena sama? Ada yang komen katanya ini mau menceritakan pengalaman pribadi katanya. Gimana? Oke, jadi kalau dari aku untuk pesennya apa ya, hubungan yang sehat, hubungan yang baik itu adalah membuat semua pihak itu merasa aman, dihargai, dan juga apa ya, saling selalu ada, selalu mendukung kayak gitu sih Kak. Jadi buat teman-teman perempuan yang mungkin kalian punya cowok yang aku sebutin tadi, dia support, dia saling terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin, itu harus dipertahanin. Tapi kalian juga harus tetap hati-hati karena apa? Kita tidak bisa tidak bisa selalu memandang laki-laki yang seperti itu tuh selalu baik. Pasti ada lah sisi buruknya tuh ada. Semua manusia itu kan pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Jadi buat teman-teman harus tetap waspada. Jangan sampai kalian itu terlalu percaya dan terlalu tenggelamnya itu terlalu dalam gitu. Itu sih kalau dari aku Kak. Jadi tetap hati-hati, tetap harus hati-hati. Tuh, apalagi di kota-kota besar yang banyak sekarang kos-kos yang bisa buat tinggal bareng kayak gitu kan, benar-benar harus waspada kayak gitu. Yes, betul. Itu. Terus. Ya itu aja sih Kak, apalagi udah. Itu kalau dari versiku sih, mungkin dari Kak Cindy nih bisa lah juga diberikan apa ya, tips and trick ya, tips and trick untuk kita perempuan gitu, biar kita tetap berada di hubungan yang baik gitu, menjalankan hubungan yang baik. Atau apa ya, sama lah pertanyaannya tadi mungkin. Emang pertanyaanku apa? Enggak pertanyaan sih tadi ya, lebih ke gimana pesan-pesannya buat perempuan nih gitu, mungkin bisa melihat kasus-kasus yang ada seperti itu. Itu gimana? Yang pertama adalah dimana kita mencari pasangan itu dengan akal yang sehat. Itu pasti. Iya sih, betul. Karena kalau udah cinta itu pasti bucin dan kewarasan itu kayak. Berarti cinta itu buta itu bener ya Kak? Bener banget ternyata. Bener banget. Mungkin gini, kalau dari Kak Cindy gitu ya, dari beberapa case yang udah terjadi gitu kan, kayaknya kita harus puas sama diri kita sendiri dulu nih. Kita pengen ngejar apapun, dari mulai karir, pencapaian dan lain-lain, kayaknya kita harus puas sama diri kita. Nah, baru kita menuju ke relationship sama orang gitu kan. Jadi kayak sama di awal aku bilang tadi gitu ya, ketika kamu udah pacaran berarti kamu tuh udah gimana ya, ketika kamu sendiri gitu kan, kamu udah bisa apapun gitu loh, cari uang sendiri dan lain sebagainya, nggak bergantung gitu ya. Jadi kalau sama cowok nanti jadi kayak 2 kali lipat gitu loh, double kebahagiaannya tuh double gitu. Jadi apalagi dapet cowok yang royal juga. Jadi kalau menurutku gini, kalau dari kita pas waktu sendiri udah value-nya udah bagus, otomatis gitu kan, secara nggak langsung kita akan mencari pasangan yang apple to apple. Nah gitu gak sih? Yeah. Nah kalau cowok yang berpendidikan, menurut aku cowok yang berpendidikan bukan soal sekolahnya yang tinggi ya. Cowok yang berpendidikan adalah orang yang mindsetnya bagus, dalam artian tentang kehidupannya itu, tentang pelajaran kehidupannya itu bagus. Contohnya mungkin apa yang kita obrolin, apa yang kita pikirkan itu dia nyambung kayak gitu-gitu gitu. Jadi secara nggak langsung sih kayak gitu ya. Jadi pesannya adalah jangan, kalau kamu ngerasa belum siap
sama relationship sama orang gitu ya, tapi kamu itu masih pengen di apa ya, pengen ada someone to talk, jangan dulu deh. Mending kamu kelarin sama diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu udah kelar sama dirimu sendiri, kamu boleh nih relationship sama orang, karena berhubungan sama orang itu sama aja kayak kita menambah masalah baru. Ya kan? Ya. Jadi gak bisa kalau kita belum selesai sama masalah kita mungkin ya. Kenapa kita menambah masalah gitu loh. Gitu. Jadi kita harus benar-benar selesai dulu sama diri sendiri. Betul. Sama diri kita gitu kan. Baru kita sama orang lain. Jadi nanti ketika pasti ada bertengkarnya gitu. Ketika kita udah bertengkar gitu kan, kita tidak egois nih gitu kan. Kita bisa menjadi air ketika dia menjadi api. Even itu nanti kita akan jadi api juga, dan dia juga akan menjadi air gitu sih pesannya dari Kakak Break. Adem banget. Meskipun dulunya gitu kan menghidupi mantan gitu kan. Berapa tahun tuh menghidupi mantan Kak? Dia beberapa hubungan. Oke. Semoga nanti aku nggak kayak gitu ya Kak ya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Semoga nanti dapet yang harus mahal. Ingat perempuan itu harus mahal. Nggak apa-apa dibilang kamu ini jual mahal dan lain-lain. Iya, mending jual mahal dapat kualitas terbaik daripada kita gampang gitu ya. Tapi ternyata kita dapatnya tidak sesuai. Iya, gitu. yang biasa-biasa. Pokoknya gini. Jangan buru-buru nikah karena FOMO. Gitu kan. Jangan buru-buru nikah gara-gara temen kita pada nikah, gara-gara disuruh nikah sama orang tua dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu ya. Pokoknya kamu udah enough sama dirimu sendiri gitu kan. Kamu udah mulai berpacaran gitu kan. Kayak ada beberapa aspek yang harus kamu bersiapkan mungkin dari. Kalau aku sendiri ya, sebelum aku memilih untuk belum menikah karena memang aku masih mengejar karir gitu kan. Aku masih mengejar karir, aku masih belajar banyak ilmu, mungkin itu dari parenting, dari sisi aku sendiri, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, kayak gitu-gitu masih aku pelajarin. Sampai aku ngerasa udah enough nih, aku baru yes, aku mau nih nikah sama kamu gitu. Jadi aku tidak akan aku tidak akan membiarkan suami dan anakku tidak merasakan kasih sayangku sepenuhnya gitu. Yeay. Apa coba? Tadi aku merasa tersindir sih kakak bilang jangan nikah karena FOMO, karena teman-teman yang nikah. Itu sebenarnya menguatkan diriku sendiri. Gitu ya. Jujur aku dulu tuh pengen nikah di umur 20 tahun Kak. Sebenarnya target itu tuh ada. Iya kan, kayak gitu loh. Aku dulu targetnya tuh umur 20. Karena apa? Aku mikirnya dulu aku gak pengen pacaran, tapi aku pengennya halal gitu loh Kak. Tapi ternyata ketika udah 20 ke atas aku kayak mikir, apa sih aku dulu kok pengennya kayak gitu loh gitu. Tapi ya sebenarnya gak salah sih. Cuma mungkin dulu mikirnya aku hanya ke situ aja, nggak mikir emang kamu nikah nih nggak butuh biaya kah, nggak butuh persiapan yang lain, mental dan lain-lain gitu loh. Jadi semakin kesini aku makin kayak iya sih bener. Makanya kakak aku juga sampai sekarang belum nikah tuh juga kayak gitu, pasti jawabnya emang kamu pikir habis nikah nggak butuh ini lagi gitu, kayak gitu sih. Jangan kemakan cinta gitu loh. Kita tuh nikah ya nikah tuh bukan kita berdua, nikah dua keluarga, iya kayak betul. Gitu. Secara finansial juga harus dipikirkan gitu kayak ada yang bilang rezeki itu akan mengalir. Iya benar banget. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan, tidak ada basic menabung juga dari salah satunya. Terus kayak kita sebenarnya jadi perempuan juga harus punya ilmu memanage waktu, memanage uang, memanage lain-lain gitu kan. Masih banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari dari perempuan. Jadi jangan sampai nih umur masih muda kamu sibuk pacaran dan jadi kamu tidak bisa explore gitu. Terus nih Kak, aku pengen tanya nih, Kakak misal nanti Kakak menikah. Amin. Nanti Kakak menikah tuh Kakak pilih misal nih dari suami Kakak milih kamu di rumah aja nggak usah kerja biar aku yang kerja gitu. Tapi Kakak tetap kekeh kayak aku pengen kerja juga gitu. Maksudnya kita
apa ya, maksudnya kan kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa ekonominya ya, mungkin untuk setahun bahkan sampai 5 tahun ke depan mungkin masih baik gitu, setelah itu kan kita nggak tahu ujiannya kan gitu. Jadi kakak lebih memilih kakak tetap kerja atau ya udah ikutin apa kata suami gitu buat tetap di rumah? Kalau aku sekarang pemikiran sekarang mungkin ya. Iya. Pemikiran sekarang ini aku bekerja bukan untuk kebutuhan. Tapi lebih aku bekerja karena aku untuk keinginanku sendiri, kepentinganku sendiri. Misal gitu kan, aku bekerja mungkin aku pengen kasih orang tua gitu ya, atau aku pengen self reward aja gitu. Jadi tetap suami itu harus bekerja untuk kebutuhan aku dan anak gitu ya nanti. Tapi aku bekerja ya untuk diriku sendiri. Even aku nanti mau kasih uang ke keluarga, tidak perlu minta ke suami gitu. Jadi perlu harus potong bulanan kayak gitu kan kak. Apalagi kan kita juga nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Ya mungkin ya jangan sampai gitulah ya, ada hal yang tidak misal nih kayak suami meninggal duluan ataupun ada kejadian eksiden yang lain gitu ya. Jadi kayak kita tidak gelagapan nantinya. Jadi kita nggak terlalu bergantung gitu loh kak. Benar sih, sama berarti kita. Dan tapi yang perlu diketahui, perlu di underline, bekerja tapi tidak untuk melupakan tugas sebagai istri dan juga ibu. Gitu. Berat banget ya akhir-akhir ini ya. Jadi ini ketimpangan sosial ya teman-teman gitu kan. Ini yang udah kayak siap untuk menikah, yang ini mau terjun ke dunia relationship. Jadi kayak ini kan ibu dan anak gitu kan. Oke, pastinya Sobat Buana, kita sudahi dulu perbincangan kita di malam hari ini. Mungkin next week kita bakalan ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik lagi pastinya, tidak ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Jadi thank you banget untuk Sobat Buana yang sudah bergabung di malam hari ini mendengarkan keluh kesah kita berdua. Nantikan keseruan kita lagi di minggu depan. Jadi saatnya Cindy dan juga Sukma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.